Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari ini, kita bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat pertama hingga 7. Kisah Para Rasul 6 ayat pertama hingga 7, demikian bunyi firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Rekan-rekan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bacaan ini merupakan sebuah bacaan yang pada saat itu terjadi adanya ketidakpuasan dari jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat di masa itu yang dilayani oleh rasul-rasul, ke-12 murid Tuhan Yesus, itu merasa kurang diperhatikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, rasul-rasul tersebut mengangkat orang-orang yang menjadi penolong mereka untuk melayani orang-orang tersebut. Melayani orang miskin, melayani para janda, dan juga melayani hal-hal lain yang tidak dapat ataupun sulit dilakukan oleh para rasul. Kenapa sih para rasul melakukan hal ini? Alasannya adalah rekan-rekan karena para rasul ingin memperhatikan jemaat dengan baik. Tidak hanya para rasul memperhatikan, tapi juga jemaat diajak untuk berpartisipasi agar dapat saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan kita adik-adik. Melalui bacaan ini kita diingatkan untuk saling memperhatikan teman-teman kita. Saling memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Misalnya, kita bisa memperhatikan papa mama kita yang mungkin sudah jarang berdoa dengan apa? Dengan mengingatkan mereka. Itu bisa menjadi bentuk pelayanan kita kepada Tuhan dan juga kepada papa mama kita agar mereka ingat untuk berdoa dan juga menjadikan hidup mereka sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kita juga bisa mengingatkan adik atau kakak kita untuk bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ini menjadi bentuk perhatian kita kepada mereka. Sebagaimana para rasul telah memperhatikan umat, begitupun kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan telah lebih dahulu memperhatikan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami hati dan kemampuan yang peduli terhadap sesama. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang memperhatikan sesama kami, memperhatikan papa mama kami, memperhatikan adik dan kakak kami, mengingatkan mereka untuk senantiasa hidup di dalam jalan-Mu saja, dengan mengingatkan mereka untuk rajin membaca Alkitab dan senantiasa berdoa di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, jangan lupa nanti malam untuk papa dan mamanya ada kegiatan sersan, yaitu bincang serius tetapi santai, di mana kita akan memperbincangkan topik-topik gereja
yang serius, namun kita bawakan dengan cara yang santai. Ingetin ya papa mamanya, adik-adik, mulainya jam 7 secara online lewat link yang akan di-share di WA group masing-masing wilayah. Tolong ingatkan juga papa mamanya, adik-adik, agar memperhatikan warta lisan ataupun warta jemaat yang selalu di-share pada hari Senin atau hari Selasa sebagai media komunikasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.